to Surosmith Podcast. Oke, jadi podcast kali ini kita akan ngebahas tentang dream wedding yang akan dibawakan atau akan narasumber kita di sini adalah Mbak Sisilia. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Mbak. Halo, saya Sisilia Kristi. Dan saya salah satu dari Customer-nya Surosmith. Customer-nya Surosmith dong. Lucu banget cincinnya. Iya. Jadi kita bisa ngobrol sama Mbak Sisil di sini itu karena Mbak Sisil itu adalah salah satu customer dari Surosmith gitu. Dia dan suaminya saat ini sudah menjadi suaminya. Ya, itu betul. kemarin memesan cincin ya Mbak ya di Surosmith gitu. Dan waktu kita mendapatkan foto dari cincinnya saat pernikahannya dia dan suaminya itu, kita takjub banget karena pernikahannya itu sangat-sangat cantik. Nanti mungkin kita akan tampilin beberapa foto mereka di sini di podcast ini gitu. Jadi kalian bisa lihat, mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang nonton ataupun mendengarkan podcast ini gitu. Oke Mbak. Jadi sebelumnya gimana nih Mbak perasaannya setelah menikah? Udah berapa bulan ya Mbak berarti? Sekitar 4 bulan sih. 4 bulan gitu ya Mbak ya. Gimana? Happy atau ternyata? Happy sih. Happy karena kalau lihat foto-fotonya tuh bikin happy. Bener. Kalau kehidupan rumah tangga ya seperti orang-orang pada umumnya lah ya. Pasangan muda menikah standar. Betul begitu. Mungkin masih ada percikan-percikan sisa pernikahan kemarin. Oh iya. Gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau untuk setelah menikah, habis itu kalian akhirnya tinggal bersama setelah sebelumnya mungkin pacaran gitu. Pacaran berapa lama sih Mbak? Pacarannya 4 tahun. 4 tahun? Iya, 4 lumayan tahun. Lama juga ya Mbak ya, dari tahun 2016 ya kalau 16 akhir. 2016. Oh iya, ini kemarin waktu kita ada pembahasan di Love Mbak Sisil ini ketemu sama suaminya saat ini tuh melalui Tinder ya Mbak ya. Iya, betul banget. Benar, ini salah satu yang ngejawab di question box Mbak Sisil gitu. Itu bisa diceritain singkat gak sih Mbak? Ceritanya gimana gitu waktu pas pertama kali ketemu? Jadi tahun 2016 bulan November. Aku mainan Tinder tuh karena bosen aja gitu kan hidupnya monoton terus. Aku mainan Tinder, ketemulah sama seorang cowok. Terus alma maternya sama. Terus pas chatting kok asik gitu. Nyambung ya? Nyambung gitu. Terus udah kopdar nih ketemu. Pas ketemu tuh kayaknya asik nih. Jadiin teman asik. Seiring berjalannya waktu, kami tuh nggak ada fase jatuh cinta gitu sih, kayak kami bekerja sama untuk saling mendekat aja, nggak tembak-tembakan, ya kayak jalanin aja dulu gitu. Ya udah deh, akhirnya sampailah ke menikah, altar pernikahan gitu ya Mbak. Oke. Jadi kalau untuk prosesnya Mbak, sebelum menentukan kita ngobrolin tentang hari bahagianya Mbak Sisil, itu prosesnya gimana sih Mbak waktu pertama kali memutuskan untuk menikah? Habis itu apakah ada tunangan-tunangan gitu atau gimana sih Mbak? Jadi kami kan saat itu pacaran udah 3 tahun lah, 3 tahun lebih. Kami pacarannya juga sambil usaha kan, punya usaha berdua. Ya, nanti kita akan mention usahanya karena ini sangat menarik. Mungkin kalian akan membutuhkan. Aku yakin sih ini harus di save soalnya. Oke, thank you. Jadi kami usaha. Setelah itu pandemi tuh. Kebetulan sebelum pandemi aku tuh ngadain acara ulang tahunnya pacarku saat itu. Gitu. Karena dia ulang tahunnya kan 29 Februari. Nah, mumpung ada tanggalnya tahun 2020. Oh iya, karena kan 2 tahun sekali. 4 tahun sekali. Aduh, terus ya, pengen nih ngumpulin saudara-saudara, udah lama gak ngumpul kan. Oke, saat ulang tahun terus tiba-tiba ngide, gimana kalau kita sambil tunangan gitu. Idenya tuh baru H-1 dong. Random banget, random itu. Terus gimana kalau kita sambil will you marry me-an gitu. Kita ngeprank keluarga besar. Saat itu kamu ngelamar aku. Terus dia kepepet jadi mau. Gitu. Dijebak betul. Jodoh itu harus dijebak. Saya gak percaya itu jodoh harus didekati. Ya saat perayaan ulang tahun tuh habis tiup lilin, habis apa. Terus pas suruh cerita tentang harapan-harapan gitu. Terus dia ceritanya itu nembak aku. Ngajakin nikah gitu. Will you marry me? Nah iya, setelah will you marry me, udah deh kami
jadi terpaksa untuk melanjutkan ke step berikutnya melanjutkan gitu step ya. berikutnya. Tapi kan nggak menyesal toh Mbak, itu adalah sebuah keputusan yang tepat ya Mbak ya. Itu keputusan yang tepat nggak Mas? Keputusan yang tepat itu kebetulan di sana ada suaminya gitu. Baik. Oke, jadi setelah dadakan, Will You Marry Me dadakan itu, habis itu langsung official kita engagement lagi gitu di rumah aku di Kebumen. Di apa kota asalnya Mbak Sisil gitu. Terus kami engagement, ngundang tetangga-tetangga ya selayaknya orang Indonesia lah. Gitu. Oke. Setelah itu baru kepikiran buat nikah. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum ini kita kan ngobrol gitu ya. Mbak Sisil tuh cerita kalau setelah beliau itu memutuskan untuk bertunangan, beliau tuh juga sebenarnya ya udah nikahnya ntar aja gitu ya. Iya, kayak ya udahlah gampang nanti kan. Mungkin yang penting mengikat dulu aja. Karena sebenarnya lebih ke orang tua tuh ini biar tetangga tahu deh kalau kamu udah dilamar gitulah. Biasa. Ya biasalah ya standar Indonesia, emang harus umur sekian harus seperti ini gitu ya Mbak ya. Oke. Iya. Jadi ngelegani hatinya orang tua gitu ya Mbak ya. Leres Mbak. Oke. Jadi untuk setelah itu kan bulan apa Mbak jadinya? Bulan Juli engagementnya bulan Juli, akhirnya menikah diputuskan di bulan Desember. Oke. Jadi waktu sebelum pernikahan itu nggak H-1 juga kan Mbak? Enggak. Jadi berapa itu lama sekitar Mbak sebelumnya? 3 bulanan lah. 3 itu bulan. aku Ya, bulan standar September itu kapan ya kita nikahnya? Terus tiba-tiba kepikiran Desember. Desember kan liburan tuh. Juga kemarin itu kan liburan Lebaran dipindah ke Desember. Aku mikirnya ya udah pas liburan itu aja kan keluarga bisa balik gitu. Dan penentuan tanggal nikah itu juga serandom itu sih sebenarnya, kayak kita ngambil yang weekday aja, yang setelah Christmas tapi sebelum tahun baru, pengennya kayak gitu aja. Terus yaudah ngambil tanggal berapa nih biar lucu, tanggal 29 gitu aja. Karena kebetulan 29 juga tanggal lahirnya dia kan. Terus yaudah disamain aja 29 gitu aja. Walaupun bulannya nggak sama, yang penting tanggalnya aja agak nyerempet-nyerempet gitu. Oke, setelah tanggal 29 itu bulan 12, 29 tuh tanggal ulang tahunnya Mas Timothy ya? Iya. Terus habis itu tanggal 12 itu ulang tahunku. Aku 12 Juli. Ya nggak apa-apa, bisa kok bisa. Bisa, pokoknya harus bisa disambung-sambungin. Harus bisa disambungin. Ini cocokologi ya Mbak ya? Iya, cocokologi. Iya gitu. Iya. Jadi setelah itu setelah menentukan tanggal, habis itu menentukan temanya itu gimana Mbak? Atau konsep dari weddingnya itu kok bisa, walaupun ya mungkin bisa dikatakan dadakan dan random aja tanggalnya, tapi kok konsepnya tuh bisa lucu banget kayak gitu. Apakah mungkin sebelumnya udah punya angan-angan gitu, pengennya kayak gini walaupun entah itu kapan kayak gitu. Oke. Jadi tuh aku tuh udah memimpikan sebuah pernikahan yang lucu, mungkin udah dari aku bayi ya. Ya enggak. Lahir ceprot langsung aku pengen nikahnya gini. Itu ya Mbak. Jadi aku tuh emang orangnya spesifik sih. Misalnya aku suka ungu, aku suka Rilakkuma atau apalah yang spesifik gitu. Jadi ketika aku nikah, aku udah ada bayangan, udah dari dulu aku pengen nikah tuh dengan temanya ungu kayak gitu. Aku juga suka bunga, jadi pokoknya bunganya banyak kayak gitu. Ketika jomblo atau pas pacaran, aku sering scrolling Instagram juga Pinterest. Di Pinterest kan banyak banget tuh tema-tema inspirasi. Terus juga dari YouTube, aku lihat YouTube orang nikah luar negeri, wong londo-londo gitu, nikah gitu-gitu. Terus jadi ketika aku mau nikah sendiri, aku udah tahu apa yang aku pengenin. Jadi enak nyari referensinya. Cuma tinggal comot-comot aja langsung dari comot-comot gitu ya. Langsung nyarinya keywordnya tuh gampang gitu. Tinggal disesuaikan aja sama mungkin itu Mas Timothy ambil alih nggak? Maksudnya kan aku pengennya request dong, aku pengen ini gitu. Enggak. Semua pasrahkan ke saya, saya yang akan mengelolanya gitu. Atau gimana Mbak? Jadi dia itu cuman pengen satu sih. Ketika wedding cuman pengen satu, dia bilang, aku pengen kelihatan ganteng pas wedding. Selebihnya urusan kamu. Dia jadi pokoknya requestnya itu aja. Ya, cuman dia pengen kelihatan ganteng aja udah. Oke, itu cukup mudah sekali. Dibandingkan keinginan Mbak yang mungkin ada berapa ribu gitu ya Mbak ya keinginannya. Kalau misalkan dari keluarga sendiri gimana sih Mbak? Kan kadang-kadang kita ya namanya juga keluarga itu kan serasa kayak ngono toh, maunya kayak gini aja kayak gitu. Jadi puji Tuhan, aku punya keluarga yang sangat suportif. Gitu. Mereka tuh
mendukung aja ya Mbak. Mendukung. Keputusan aku tuh di atas segalanya. Jadi terserah kamu mau bikin acaramu seperti apa, mau melibatkan siapapun, terserah aku gitu. Nah itu yang nggak banyak dimiliki orang sih, keluarga yang seperti itu. Terus jadi emang dari awal, dari dulu tuh aku pengen banget ketika aku nikah orang tua aku nggak repot. Ketika aku nikah keluarga tuh yang benar-benar datang menikmati acara dan nggak repot. Gitu. Jadi aku udah sediain semua. Mereka tinggal datang sebagai tamu undangan yang happy. Iya, yang gitu. happy. Gak ikut ribet. Enggak. Aku pengennya kayak gitu ya. Puji Tuhan terwujud dan dimudahkan banget gitu lah. Pas aku kan nikahnya di Jogja, padahal kan rumahku dari Kebumen gitu. Jadi kemarin tuh seperti wedding destination lah istilahnya kayak gitu. Jadi ya mereka kesini liburan sambil aku nikah gitu aja pengennya. Oke. Jadi ya benar kalau misalkan nggak pengen ngeribetin orang tua karena kan dari jauh ya Mbak ya. Iya, maksudnya, dari jauh. Ya walaupun nggak jauh-jauh banget sama-sama di Pulau Jawa, tapi kan setidaknya lebih enak gitu loh kalau datang udah tinggal cemopak gitu ya. Iya. Cemopak tuh Biar Indonesia udah siap semuanya. Aduh maaf ini agak kebawa ya bahasa Jawanya. Biar lebih menikmati acaranya sih. Kadang kan orang tua tuh repotnya mikirin inilah, mikirin ini, gawe lemper, gawe opo, goreng opo atau. Iya betul. Rewang-rewang gitu ya Mbak. Aku pengennya orang tua fokus ke kebahagiaanku, kebahagiaan mereka ketika anaknya menikah aja gitu. Pengennya lebih ke situ. Ya mungkin itu bisa jadi inspirasi buat ngobrolin lagi ke orang tua. Mungkin ini di sini kan yang dengerin mungkin dapat orang tuanya tuh yang agak saklek gitu ya. Pengennya gini, pengennya gini. Tapi kalau kemarin itu ada nggak sih Mbak acara-acara adatnya gitu? Oh iya. Jadi kemarin pernikahanku itu terbagi menjadi 3. Oh 3. Jadi yang pertama kan pemberkatan, holy matrimony di gereja, terus lanjut dinner sore sama keluarga dan teman-teman dekat. Terus ada lagi nih resepsi ya selayaknya orang Indonesia mantan yang dipajang itu ada. Jadi tapi ada tetap ada gitu. Tetap 1 bulan setelahnya sih di Kebumen. Gitu. Jadi aku dipajang terus yang datang orang-orang yang nggak aku kenal sama sekali. Itu kan memang memenuhi hasrat orang tua yang betul. punya relasi di sini kan mungkin harus dihargai juga gitu ya Mbak ya mungkin kan ya aku tuh udah menerima undangan 1000 undangan, ibu ini udah menerima 1000 undangan ya ibu tuh mau balik kayak lagi gitu ya kan ya biasanya seperti itu orang tua. Tapi ya udah nggak apa-apa ya mungkin kan emang mereka juga punya punya impian sendiri atas pernikahan anaknya Mbak ya. Ya udah kalau ada dananya atau mungkin memang memungkinkan untuk digelar ya monggo aja ya nggak sih Mbak. Oke. Jadi yang penting kan nggak tidak mengganggu acara pernikahannya Mbak Sisil yang di Jogja itu kan? Enggak. Jadi setelah pemberkatan langsung ada acara yang adat di ada acara dinner dulu sama keluarga dan teman terdekat. Habis itu baru ada acara di resepsi di Kebumen tapi 1 bulan lebih. Oke, 1 bulan setelahnya baru ada di resepsi di Kebumen. Habis itu nih yang acara wedding yang Mbak bikin yang di tengah sawah itu loh Mbak. Oh iya. Itu yang saya pengen tanyain baik. Mbak. Itu tuh kok bisa sawah dibuat acara venue wedding yang lucu banget. Itu tuh kayak Mbak lucu banget. Gimana Mbak itu ceritanya atau prosesnya gimana sih Mbak secara garis besar? Oke. Jadi sekitar hamin 3 bulan kan aku galau venue nih. Aku itu BM banyak mau kan. Aku pengen venue outdoor yang pemandangannya infinity, yang nggak terbatas. Kan kalau di hotel kan terbatas tembok. Bener. Walaupun outdoor pun juga kayak masih ada batasan. Iya batasan-batasannya. Ada sih hotel yang bagus-bagus tapi kan nggak masuk. Iya, karena kan harus daripada dapat nyewa tapi nggak pakai dekor, kan mending nggak Mbak. Putar otak lah. Putar otak itu. Terus aku cerita nih sama temanku itu dia yang punya vendor dekor. Gitu. Aku pengen venue yang kayak gini di mana ya? Terus dia bilang, "Gimana nek tak uruke sawah?" gitu. Di uruke sawah tuh diratain sebuah sawah gitu. Sebuah sawah di apa ya bahasa Inggrisnya diratain apa? Ya mungkin diratain aja. Dikasih gitu. lemah, dikasih tanah gitu. Tanah. Gimana kalau aku uruke sawah gitu? Mau nggak? Aku ditantang gitu. Itu tuh sebenarnya kayak Mbak Sisil mungkin berpikirnya kayak itu bercanda atau gimana sih kok punya ide kayak setengah-setengah bercanda sih. Ini beneran nggak ya dia tuh gitu. Tapi dia tuh hanya butuh keyakinanku sama dia. Kalau kamu yakin, aku yakin. Aku bisa gitu. Aku nih, niat apapun yang kamu mau iya, gitu terus
ya udah aku mau beneran mau sama dia langsung diuruk ke sawah sama dibangunin tuh tenda yang transparan itu, ditanemin rumput dan lain-lain. Itu prosesnya cuma 3 bulan itu. Setelah aku bilang yes, terus sama dia langsung dikerjain. Itu tuh bener-bener sawah ya Mbak? Iya, tadinya bener-bener sawah, 3 petak sawah tuh dibikin sama dia. Soalnya aku lihat di fotonya itu kan ada rumputnya nih. Aku itu tuh memang udah ditanamin sebelumnya. Ya baru ditanaminnya berarti ya 2 bulan 1 bulanan lah. Tapi soalnya Mas udah tumbuh gitu tumbuh loh. Ya. Ya itu disiramin tiap hari gitu-gitu. Iya, yang lebih niat tuh kadang temanku daripada aku sendiri gitu dalam hal apapun tentang pernikahan ini. Mereka tuh tahu aku punya impen-impen dan aku tuh pengen mewujudkannya dan mereka tuh dukung semua gitu loh. Senangnya aku kayak gitu. Ini nilai plus kalau berteman dengan vendor wedding ya Mbak ya begitu. Jadi kita harus punya 1-2 channel vendor wedding mungkin kalau kita mau nikah biar kita bisa mewujudkan mimpi kita gitu ya Mbak. Betul. Kalau setelah aku lihat itu kemarin udah pakai WO apa dikerjakan sendiri sih Mbak? Ya kemarin tetap ada sih orang-orang yang mengorganizer gitu. Cuman nggak officially dari WO. Gitu. Aku gandeng satu sahabat aku. Jadi aku udah nyusun semua nih. Susunan acara, detail-detailnya kayak gimana, timelinenya gimana. Nah nanti ada temanku namanya Galuh, dia yang eksekusi di lapangan dan merealisasikan semuanya. Jadi detail semua hal yang dibutuhkan itu udah ada. Cuma tinggal ini silahkan kesini. Mungkin ada divisi-divisi tertentu gitu ya Mbak ya. Mungkin ada Mbak Galuhnya ngapain, sampai sih ada orang lain lagi gitu atau kalau Galuhnya memastikan semua berjalan dengan lancar. Nanti ada yang runnernya, terus ada yang asisten yang dampingin aku, ada yang ngurusin pervendoran kayak gitu sih. Ya ampun, lucu banget. Berarti itu sama aja itu sendiri kan Mbak? Maksudnya bukan dari profesional wedding organizer gitu ya Mbak ya? Terus ya teman-teman aku sendiri aja sih, adik-adik gitu. Aku manfaatkan semuanya mereka. Aku gerakan mereka untuk. Tapi berhasil loh Mbak. Thank you. Ya. Cantik sekali pernikahannya. Thank you. Berarti puas atau sebenarnya kemarin tuh kurang gini atau gimana gitu? Kalau dipikir-pikir secara detail ya masih banyak kekurangan. Karena mungkin masih banyak 100%. Betul. Masih banyak coba kemarin tuh gini, tapi itu yang akan membuat kita tuh enggak banyak bersyukur. Bener. Gitu. Jadi apapun yang terjadi kemarin tuh aku udah bahagia banget gitu. Jadi kita dikembalikan lagi hatinya untuk ikhlas, karena dengan ikhlas itu nanti bakal terlihat indah aja ya Mbak ya, nggak kelihatan jeleknya nggak sih Mbak? Iya. Pokoknya kita tuh harus meleh. Iya, semeleh sama ikhlas, berserah, pokoknya berserah, pasrah gitu ya, pasrah. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik dalam persiapannya. Kalau di hari H ada barang-barang yang ketinggal atau ada yang kurang itu udah cukup gitu loh. Gitu. Yang penting kita fokus hari itu, kita intinya kan dalam kesakralannya pernikahan ya. Saat kita misalnya kalau aku kan kemarin saat holy matrimoninya, ya benar-benar itu yang harus hati kita, raga kita tuh harus di situ, menikmati momen itu untuk kita mengikat janji di hadapan Tuhan. Gitu. Untuk masalah dekornya, make upnya dan lain-lain, untuk selebrasinya itu semua hanya bonus gitu. Jadi pada intinya itu kan sebenarnya balik lagi pernikahan itu kan tentang gimana janji kita dengan pasangan kita yang disaksikan, diikrarkan dan disaksikan oleh Tuhan ya Mbak ya. Iya betul. Gitu, karena gini Mbak, kalau sebelum pernikahan pada umumnya orang-orang atau calon-calon pengantin itu kan selalu ada sedikit-sedikit masalah gitu loh Mbak, atau mungkin ada kayak aduh kok ini gini, atau aduh vendor ini gini atau gimana gitu. Ada nggak sih Mbak yang kayak gitu, yang atau cerita lucu atau gimana gitu mungkin? Yang persiapannya ya? Waktu persiapan pernikahan. Kalau persiapan, kalau ke vendor-vendor enggak sih, kan kebetulan vendornya itu ya 99% teman aku semua. Jadi aku udah percaya sama mereka. Yang sebenarnya yang lebih problem itu adalah aku sendiri gitu loh. Aku bisa dikatakan sebelumnya itu aku berat sila gitu, yang sepaneng gitu. Padahal semua berjalan dengan baik, tapi aku sendiri sepaneng gitu. Jadi kayak jadi kayak membuat skenario-skenario yang sebenarnya tuh nggak terjadi kan. Kayak aduh gimana ya kalau gini ya. Ya nggak sih Mbak? Iya gitu sih. Aku juga
harusnya tuh gini kayak gitu kan gitu. Jadi belum ikhlas mungkin saat itu ya. Kan sebelum wedding gitu. Nah aku tuh ngelihat calon suami aku itu terlampau santai gitu kan, terlampau santai terjadi. Terus ini gimana sih, kita tuh jadi nikah gak sih kok kamu biasa aja gitu kan. Aku ini loh, aku udah ngurus ini, kamu kok diem aja sih gitu. Terus dia punya jawaban yang bijak. Dia bilang gini, kan kamu pengen kan kita nikah kayak orang luar negeri gitu. Iya, emang kenapa gitu. Ya udah, kita contohlah mereka. Contohnya tuh bukan, kan kamu pengen nikah kayak orang luar negeri itu bukan karena dekornya, bukan karena makanannya juga bukan, tapi kan karena kesantaiannya. Nikah tuh kan santai kan mereka kan ya, santai, kesederhanaan, terus lebih ke intimate-nya itu kan, betul. Lebih ke intimate-nya. Ya udah kita ambil juga gitu loh, cara mereka menghadapinya juga kita ambil dengan cara yang santai, kita bahagia, kita gini kayak gitu. Terus aku kayak tertampar sendiri kan. Oh iya benar juga ya sebenarnya. Aku tuh juga pengennya kayak gitu, tapi kenapa kok aku malah fokus sama hal lain gitu ya Mbak? Kok iya ya. Setelah itu aku jadi sadar, oh iya aku salah gitu, aku malas paneng, harusnya kan aku bahagia, aku harus santai gitu-gitu. Ya setelah itu aku jadi melihat semua dari sudut pandang lain dan itu lebih enteng. Gitu. Jadi udah kayak ada turn back point-nya gitu ya Mbak ya. Saat itu sih aku terlalu ini gitu, terlalu sepaneng, terlalu kaku gitu ya. Jadi kalau untuk di luar sana yang lagi mendengarkan podcast ini atau lagi ngeliat IG story-nya, IG live IG TV-nya kita itu, aduh pusing nih. Itu ada nggak sih Mbak pesan-pesan atau kayak jangan lupa, mungkin ada banyak hal yang dilupain karena kita terlalu fokus mengkonsepkan sebuah acara, tapi kita lupa fokus sama diri kita sendiri. Itu ada nggak sih Mbak pesan-pesan mungkin? Untuk karena sudah di luar sana, pesan dari aku intinya pernikahan itu acara berdua, bertiga deh sama Tuhan. Kita harus lebih fokus ke inti dari pernikahan itu sendiri, yaitu menyatukan dua insan. Terus jadi gak usah terlalu sepaneng untuk ngurusin hal-hal lain, karena pastilah kita tuh nge-hire orang yang profesional kan. Misalnya dekor, percayalah sama mereka. Kita tuh harus percaya sama vendor-vendor kita. Nah yang harus kita perbaiki itu diri sendiri kan, diri sendiri. Pokoknya kita harus berserah. Terus juga jangan lupa untuk quality time sama keluarga sebelum pernikahan, karena mereka lah orang-orang yang ikut bahagia melihat kita nikah sama teman-teman kita. Terus ya misal untuk tentang konsep, tentang tema, aku lebih nyaranin buatlah apa yang kalian suka gitu kan. Kalau apa yang kalian suka, pasti beberapa tahun yang akan datang kalian lihat akan suka. Kalau misalnya mengikuti tren hanya untuk ketok hits gitu, mungkin 10 tahun lagi kita bakal lihat foto itu bakal apa nih gitu kan. Gitu. Jadi bikin sebuah konsep yang timeless gitu ya Mbak. Jadi dan juga jangan ragu untuk mengungkapkan apa yang kalian rasain. Kadang kan orang tuh pekewo gitu loh. Kalau pre-to-be kadang nggak enak kalau mau ngomong, sebenarnya aku tuh pengen ini, sebenarnya aku pengen ini. Kebanyakan takut mereka takut ngerepotin, takut apa gitu. Jauh-jauhin lah sifat itu. Jadi kita berani ngomong apa yang kita inginkan, tapi juga kita bertanggung jawab atas apa yang kita omongkan gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan BM sesuatu ya kamu tuh harusnya udah tahu konsekuensi dari ke-BM-nya itu. Dan mungkin juga udah tahu solusi dari ke-BM-nya itu. Sebenarnya aku tuh pengen ini, caranya gini, tapi aku nggak bisa. Tolong bisa bantuin ini. Jadi tuh orang yang mau bantuin juga udah ngerti gitu Mbak, maksudnya udah oke, jadi dia pengennya kayak gitu, aku harus kayak gini tuh udah tahu. Jangan sampai BM tapi kita marah-marah sendiri, malah ke BM-nya nggak terlaksana, kitanya bad mood juga. Iya betul, Oke, jadi jangan gitu sampai aja. lah hal-hal yang sebenarnya kamu bisa ngomong, pada akhirnya kamu cuma pakewoh, tapi nanti pada hari H kamu bad mood sendiri. Benar. Wah, sayang banget gitu. Karena pernikahan itu kan kita kan pengennya berharap dan direstui oleh Tuhan kalau pernikahan itu cuma sekali. Betul. Jadi gimana caranya kita mewujudkan sebuah impian itu dengan hati yang ikhlas tadi. Iya, hati mungkin yang ikhlas. Less expectation tuh sebenarnya juga iya betul. Ya?
Jadi kita boleh punya impian setinggi langit. Terus kita juga udah mengusahakannya. Tapi setelah itu berserah aja. Banyak Jadi banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi yang penting pokoknya berserah bahwa hari itu adalah hari bahagia kita gitu. Jadi gitu teman-teman semuanya, pesan-pesannya dari Mbak Sisil yang kemarin sudah melangsungkan pernikahannya dengan dream weddingnya dia, dan itu juga terlaksana sesuai dengan harapannya dia dan suami kayak gitu. Setelah itu sebelum ini podcastnya diakhiri, tadi seperti yang udah aku sampaikan bahwa Mbak Sisil dan suami ini tuh punya sebuah usaha, yaitu namanya Gerbera Photo Booth, Gerbera Photo Booth, Gerbera Live Streaming, dan Gerbera Live Streaming. Itu tuh kalau kalian mungkin udah sebagian dari kalian mungkin tahu kalau misalkan Gerbera Photo Booth itu yang biasanya di wedding-wedding ya Mbak ya. Iya pokoknya yang sekali foto langsung cetak betul. Itu tuh sangat berguna banget karena ketika kita foto biasanya foto wedding gitu. Misalnya foto di pernikahan siapa gitu, kita cuma dapat ya udah nggak tahu itu kapan mau dikasih apa enggak, kita foto aja, kita kadang-kadang bahkan nggak dapat foto itu. Tapi kalau ini mungkin kalian mau melangsungkan pernikahan, kalian butuh vendor foto booth, bisa menghubungi Mbak Sisil gitu ya, boleh banget. Oke gitu. Jadi teman-teman ini di follow aja Gerbera Photo Booth, Gerbera.photobooth. Gerbera.photobooth. Kalian bisa cek atau kalian bisa kepo-kepoin nanti di sana. Gitu aja. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Udah cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Kembali lagi dengan podcast selanjutnya nanti. Gitu aja. Terima kasih. Selamat mendengarkan.